Makanya ada seseorang yang izin kepada gurunya untuk berdakwah dalam satu kampung. Gurunya mengatakan, ente belum waktunya untuk berdakwah, nanti aja. Ya Syekh, anak lagi semangat-semangatnya ini untuk berdakwah. Anak lagi semangat-semangatnya untuk menyampaikan ilmu dan nasihat kepada mereka. Ya sudah, kalau ente memang yang harus mau keluar, ya fadhal. Tapi ya gurunya menganjurkan bukan waktunya. Akhirnya dia pergi ke satu kampung. Ya, dan kebetulan di situ diadakan sholat Jumat. Dan ya, ketika dia sholat Jumat, ketika dia melihat sholat Jumat tersebut, dia melihat keadaan itu tidak baik sholat Jumatnya. Kenapa? Pertama, yang jadi imam ini bacaannya tidak fasih. Ya, bacaan hurufnya tidak jelas, tidak fasih. Khutbahnya pun salah-salah. Ada rukun-rukun yang tidak disampaikan ketika khutbah Jumat. Akhirnya apa? Akhirnya dia niatnya bagus, niatnya menyampaikan kepada masyarakat, wahai manusia, wahai ayuhan nas, ayuhal mu'minun, ayuhal hadirun, ente semuanya ini Jumatannya kayak gini ternyata sekian lama atau sekian tahun lamanya. Maka ketahuilah, Jumat ente yang seperti ini dan Jumat yang sebelum-sebelumnya seperti ini, semuanya Jumatan itu tidak sah. Ya, dan semuanya harus mengulang Jumatan tersebut karena Jumatannya tidak sah, khutbahnya begini, bacaan imamnya begini. Akhirnya khotib tersebut ya tentunya marah ya kan. Akhirnya diambil mic tersebut dan mengatakan, "Syuf, kita sudah bertahun-tahun ibadah kepada Allah, kemudian datang anak pemuda yang baru ya, kemudian mengatakan sholat kita tidak sah, kemudian khutbah kita tidak sah. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Pukul semuanya." Mereka semuanya mengeroyok orang pemuda tersebut. Pulang kepada gurunya dalam keadaan sudah benjol semuanya. Ya, akhirnya gurunya mengatakan, "Sudah anak katakan, belum waktunya. Jadi hanya semangat aja tapi tidak ada siasat, tidak ada taktiknya. Ya, coba nanti anak akan berdakwah di tempat tersebut dan anak akan membuat ente senang. Akan membuat ente senang. Ya, apa artinya akan balas dendam? Nanti kan dipukul dikeroyok gara-gara itu. Ya, akhirnya dia datang. Guru tersebut dakwahnya di Jumat, di hari Jumat sama seperti kejadian sebelumnya. Ini guru sudah tua, sudah waktunya. Ketika dia hadir di shaf awal, khotib melihat orang tua guru, masya Allah pakaiannya orang alim, dia suruh untuk jadi khutbah Jumat, khotib. Dia bilang, "Enggak ada, anta masya Allah, anta khutbahnya masya Allah, anta khutbahnya didengar masyarakat, anta masya Allah sudah bertahun-tahun jadi khotib di sini, itu baik adalah teruskan." Ya, jadi teruskan untuk mengkhutbah. Kemudian mau jadi imam, ditawari untuk jadi imam. Lala anta masya Allah, giro atak zen, masya Allah, giro atak, giro aswahiha, ini. Akhirnya setelah khutbah pun, ya dia menyampaikan kepada masyarakat, masya Allah, ente punya khotib, masya Allah bacaannya, masya Allah sholatnya, masya Allah khutbahnya. Ini orang yang barokah. Ente kalau kepingin lebih banyak barokahnya, ente cabutin itu jenggotnya itu barokahnya banyak. Akhirnya semua jamaah mencabuti jenggotnya semuanya. Dikeroyok juga itu akhirnya khotibnya kan. Nah, itulah yang balas dendam. Nah, tapi khotibnya tidak merasa diperlakukan dengan buruk, tapi merasa apa? Dimuliakan karena husnudzon, kan dia merasa seperti itu. Ini masya Allah barokah itu, lehyanya, jenggotnya itu barokah, tambah banyak yang dicabut tambah banyak barokahnya. Ya, dia tidak merasa, tapi padahal tujuannya balas dan dendam. Nah, malah khotibnya itu senang, dipuji, masya Allah ini. Ya, khutbah selanjutnya dia diminta untuk memerintahkan muridnya atau siapapun untuk berdakwah di situ. Ayo nanti dakwah di sini. Ayo, kalau anak tidak bisa, anak punya murid, bagaimana kalau dakwah di sini, ngajar orang kampung? Oh ya, akhirnya diterima akhirnya. Disitulah bagaimana cara dakwahnya, bukan seperti pemuda yang sebelumnya, ya kan? Ini hasil maksud dua-duanya hasil, ya kan? Dengan cara yang seperti ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu barakah, ilmu manfaat, dan bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ulama yang ikhlas dan dakwah kepada Allah karena Allah, dan juga bisa diterima dakwah kita di tengah-tengah masyarakat dan menjadi sebab ridhonya Allah dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiniyah kunya salih jami'a syamil li khairid dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.